Shalom, damai di hati. Bersyukur lagi kita, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, kita boleh ada lagi di hari Selasa ini, di tanggal 12 April tahun 2022, dalam ibadah renungan harian keluarga. Di saat ini, sebelum kita beraktivitas, tentunya kita rindu untuk beribadah bersama-sama di saat ini. Dan karena itu, marilah jemaat, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami umat-Mu, jemaat-Mu, kami rindu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman yang adalah kekuatan bagi kami, firman yang adalah terang dan pelita di tengah-tengah perjalanan hidup. Dan karena itu ya Tuhan, sebagai manusia, kami membutuhkan firman Tuhan untuk menjadi landasan iman kami di tengah-tengah kami menjalani setiap hari hidup yang Tuhan beri bagi kami semua. Karena itu ya Tuhan, kami bermohon kepada Engkau, kuasailah hati kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Berikan hikmat bagi kami, agar supaya benar-benar firman Tuhan di saat ini boleh menjadi kekuatan dan boleh kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Bermohon ampun dari setiap kesalahan, dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita membaca firman Tuhan di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-39. Lukas 23 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-39, firman Tuhan berbunyi demikian. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan memberkati akan firman-Nya yang kudus. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, damai di hati. Tema bacaan kita di saat ini adalah jangan mengejek dan menghujat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengejek dalam kamus bahasa Indonesia artinya mengolok-olokan, menertawakan, menyindir, untuk menghinakan. Sedangkan menghujat artinya mencaci, mencela, atau memfitnah. Saudaraku, siapa di antara kita yang tidak pernah dihina maupun diejek, bahkan kita melakukan ejekan dan hinaan? Mungkin semua orang pasti pernah mengalaminya dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan. Jika kita lihat pada masa sekarang ini, hinaan, ejekan, dan hujatan sudah sangat melekat di dalam kehidupan kita sebagai manusia sekarang ini. Di dunia nyata sehari-hari, bahkan di dunia maya sekalipun, dalam media Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Tidak sedikit kita menemukan orang-orang
Mereka saling ejek-mengejek, hujat-menghujat satu dengan yang lainnya. Tidak hanya orang yang hina saja yang diolok-olokan, melainkan juga orang yang paling mulia sekalipun tetap saja akan mendapat hujatan yang ramai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hinaan atau ejekan dilemparkan dengan tujuan untuk menjatuhkan mental atau merendahkan harga diri seseorang. Dan karena itu, bacaan kita di saat ini dikatakan bahwa ketika para pemimpin Yahudi dan prajurit-prajurit, bahkan pula orang-orang banyak, mereka mengolok-olokkan Tuhan Yesus 3 kali. Olokan yang mengejek ketidakmampuan Yesus untuk menyelamatkan akan dirinya di atas kayu salib ditujukan kepada Yesus. Jika ia sebagai raja orang Yahudi akan menyelamatkan bangsa kita dari orang-orang Romawi, maka biarlah Yesus menyelamatkan dirinya sendiri dari orang-orang Romawi yang kini sedang menguasainya. Yesus Kristus, saudaraku, ia dihina, ia dicerca, ia dihujat, dan diperlakukan serendah-rendahnya dengan segala cara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebutuhan rohani menyebabkan pengejek tidak melihat akan karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Orang banyak tidak dapat menerima bahwa Sang Mesias dia harus mati di kayu salib. Ejekan pula datang dari seorang penjahat yang turut disalibkan bersama dengan Yesus. Mereka pun mengunjukkan anggur asam kepada Yesus dengan sombongnya, seakan mengajak Yesus bergabung untuk minum bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, meski disalibkan dengan tidak adil, tetapi Tuhan Yesus dia mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Tindakan demikian merupakan demonstrasi nyata pada apa yang Yesus ajarkan sebelumnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita di saat ini mau mengajak kepada kita semua untuk kita memahami bahwa penyaliban Yesus adalah untuk menebus dosa-dosa umat manusia, termasuk kita di dalamnya. Dan oleh karena itu, jangan lagi kita melakukan akan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Allah. Jangan lagi kita saling mengejek dan menghujat orang lain yang ada di sekitar kita. Jangan lagi sebagai keluarga kita saling mengejek dan menghina. Jangan lagi sebagai pelayan dan jemaat kita saling mengejek dan menghujat. Sebab saudaraku, mengejek dan menghujat sama dengan menghina Sang Pencipta. Kita boleh lihat itu dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-5. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-23. Di sana mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladanmu bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai keluarga, tentunya kita semua terpanggil untuk tidak saling menghujat, untuk tidak saling mengejek, tetapi mari kita memberi kata-kata yang membawa sukacita, yang membawa berkat bagi kehidupan sesama, dan kita saling mendoakan sehingga nama Tuhan yang dimuliakan dalam kehidupan perjalanan kita semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ada ungkapan syukur, rasa sukacita iman, kami persembahkan kepada Engkau. Ketika oleh karena kasih dan anugerah daripada Tuhan, kami semua boleh ada menikmati akan hari yang baru, hari pemberian Tuhan, dengan tubuh yang sehat, kuat, berkat, bahkan nafas kehidupan umur panjang Tuhan beri dan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paselatan ini. Terima kasih ya Tuhan, ketika di saat ini kami lagi boleh beribadah bersama, ibadah renungan harian keluarga. Kami boleh belajar firman Tuhan di saat ini. Firman yang terus menguatkan kami semua ya Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau akan pengorbanan yang Tuhan beri bagi kami. Engkau yang tersalibkan bagi kami untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami manusia, kami menikmati kehidupan yang kekal, keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan karena itu ya Tuhan, kami diajak agar supaya dalam kehidupan kami tidak saling menghujat, kami tidak saling mengejek satu dengan yang lainnya. Tetapi mari kami selalu membawa sukacita, membawa berkat bagi kehidupan orang lain yang berada di sekitar kami, bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya firman di saat ini boleh kami lakukan dan praktekkan itu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa, di saat ini kami mau berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu, terlebih khusus Jemaat Gemi Maranatha Paselatan, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, dari mereka yang masih bayi sampai kepada orang-orang tua kami, oma opa kami yang telah lanjut usia. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang akan menjawab apa yang menjadi harapan kerinduan umat-Mu, jemaat-Mu, terlebih khusus dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, agar supaya melalui itu semua berkat-berkat daripada Tuhan akan terus ada menjadi bagian kehidupan kami. Bagi kehidupan anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu dalam dunia pendidikan, diberkati oleh Tuhan sehingga keberhasilan, kesuksesan, cita-cita dan harapan mereka boleh mereka gapai dalam kehidupan, dan mereka akan terus menjadi berkat di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Ya Bapa, bagi orang tua kami, oma opa kami yang telah lanjut usia, kiranya ya Tuhan, Engkau selalu memberi mereka kekuatan, kesehatan, sukacita ketika mereka menjalani usia tua mereka. Dan mereka selalu meyakini bahwa ada Tuhan yang selalu hadir bersama-sama dengan mereka. Ya Bapa, kami pun mau berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan yang ada dalam tantangan, yang ada dalam pergumulan hidup. Ketika Tuhan jumpai ada yang sakit, ya Bapa, kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan Allah mengangkat setiap sakit penyakit yang dirasa oleh kehidupan jemaat-Mu, agar supaya ya Tuhan, pemulihan, kesembuhan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka, dan mereka dalam iman mereka ketika mereka diperhadapkan dengan tantangan, iman mereka tidak melemah, tetapi iman mereka semakin kuat kepada Tuhan, meminta pemulihan, meminta kesehatan, pertolongan yang berasalnya daripada Tuhan. Ya Bapa, diberkatilah kehidupan para hamba-hamba Tuhan, pelayan khusus penatua dan diaken, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, para pendeta, vikaris pendeta, pegawai dan kostor. Tuhan, berkatilah kehidupan kami dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan beri bagi kami. Kiranya kami selalu menjalankan itu dengan penuh sukacita iman dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa, Tuhan pula yang akan terus memberkati kehidupan anak-anak-Mu yang ada di tim multimedia pemuda, yang selalu memberi diri mereka untuk melayani Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Setiap harapan, kerinduan, talenta mereka diberkati oleh Bapa. Ya Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan surga,
ketika kami akan melakukan semua tugas, pekerjaan, aktivitas kami di sepanjang hari ini, kiranya ya Tuhan, Engkau yang menjaga, melindungi, bahkan memberkati. Terpujilah akan nama Tuhan Allah, kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah ibadah kita di saat ini. Kiranya firman Tuhan di saat ini terus membekali kehidupan kita dan boleh kita lakukan dan praktekkan itu dalam pekerjaan kita, dalam setiap apa yang hendak kita lakukan dan kerjakan di sepanjang hari ini maupun di sepanjang kehidupan kita. Terus nonton Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, dan terus di like, di komen, subscribe, dan kiranya firman ini terus memberkati kehidupan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.